Shalom, selamat pagi Shalom. semuanya. Mari kita Haleluya. memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dan Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Shalom, shalom. Shalom semuanya. Pagi, haleluya. Si Tuhan. Kita sampai pada pelajaran yang keempat tentang Gospel of Blessing ya. Ada 10 kunci. Kita hari ini belajar yang kunci yang keempat ya. Kalau yang pertama kita refresh dulu ya. Yang pertama kita harus percaya ya. Kunci yang pertama kita harus percaya bahwa hidup kelimpahan itu adalah kehendak Allah. Ini dipercayai dulu. Yang kedua yaitu menjadikan Allah di dalam pekerjaan kita ini, di dalam kehidupan kita ini Allah sebagai partner ya. Yang ketiga, bekerja pada pekerjaan yang dikehendaki Allah, bukan yang kamu kehendaki, tapi yang dikehendaki Allah. Ini camkan baik-baik ya. Nah, yang keempat adalah memiliki iman dari Allah ya. Saya berkata kepada rekan sepelayanan, saya berkata demikian. Kita ini ya berjualan apapun itu ya, yang dijual ya. Semua kan akhirnya menjual toh, to sell ya. Apakah engkau pabrik besar, apakah engkau pabrik menengah, ataukah engkau UMKM atau home industry, ibu rumah tangga yang bekerja begitu ya, harus punya iman, bener nggak? Pak Gem kalau berangkat ke toko punya iman enggak nanti ada pembeli? Ya, harus punya iman. Kalau enggak punya iman ya gini ya. Pada pengharapan. Oh, mau hujan ini, mendung bergulung-gulung hitam ya. Enaknya ya narik selimut, enggak usah buka toko, bener enggak? Iya. Iya kan? Sampai rekan sepelayanan bingung. Loh, hujan deres gini pergi berangkat ke toko. Ya iyalah ya. Karena mungkin ada orang yang membutuhkan ya. Dalam cuaca yang buruk, orang membutuhkan jasanya Pak Gem, jualannya Pak Gem. Kita kan enggak tahu gitu ya. Maka ia tetap berangkat, konsisten. Itu namanya konsisten ya. Mall kan juga enggak tutup ketika ada badai, ketika ada angin ribut gitu ya, mallnya ya tetap buka kan, tetap harus dibuka kan ya, seperti itu. Saya tidak sanggup buka toko di mall yang setiap hari harus buka, tidak boleh libur sama sekali. Jam kerja ternyata buka toko di mall itu di absen ya. Ini Pak Henry nih buka toko di mall, jadi di absen. Jam berapa kamu buka? Kalau terlambat dikasih penalti ya, 500.000 kalau terlambat. Kalau tutup tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan sebagainya 500.000 saudara. Padahal belum tentu ada orang yang beli hari itu ya. Pernah nggak sepi, nggak ada orang yang beli sama sekali? Pak Gem pernah nggak? Pernah. Ya pernah ya. Pernah, semua pasti pernah lah. Buka toko tidak ada hanya lalat yang mampir ya. Tidak ada orang yang mampir. Ya pasti pernah lah. Karena kita pengkhotbah kan bilang apa itu? Pak Gem apa loh sama pengkhotbah itu ya. Ada waktunya untuk sepi, ada waktunya untuk rame, ada waktunya untuk menjual, ada waktunya untuk memberi, pokoknya kosok baline ya. Ada waktunya semua, menangis, ada waktunya ketawa, semua ada waktunya. Kita selalu mengucap syukur. Kalau rame kita kan seneng gitu, waduh rame banyak pembeli yang datang, pelanggan yang datang. Tapi kalau sepi ya jangan Solo gitu. Sama saja. Ya, saya menyapa dulu rekan-rekan yang sudah bergabung dengan setia, Bu Lasma, Bu Tiar, Sepsi, Esther, Pak Anton,
Bu Wanda, Pak Budi, Bu Viken, Pak Henry ya, yang Bu Rima, Pak Anton juga, nama Anton banyak sih. Nah, kita kembali miliki iman dari Allah. Kita harus memiliki iman ya. Kalau Bu Rima ini kan bikin kue-kue ya. Pandai sekali bikin kue-kue kering, bikin brownies ya. Bikin nasi bakar dan sebagainya ya. Jadi harus punya iman kalau ada pembeli, harus punya iman kalau tidak ada pembeli pun harus punya iman ya, tetap untuk melaksanakannya gitu. Selamat pagi Bu Lastri, Pak Timo, anak-anak selamat pagi. Kita harus ready ya, kita harus siap gitu. Kita harus punya iman kalau kita buka, kita jual pasti ada yang beli ya. Kalau kita membuat pasti ada yang beli. Tanpa memiliki iman kita tidak akan berhasil. Kita akan menjadi orang yang tidak konsisten naik turun gitu ya. Jadi kita ini hidup tergantung orang-orang lain. Jangan kita hidup tergantung pada Tuhan ya. Jadi semua orang, kita harus percaya bahwa Allah mencintai kita dan Ia ada bersama kita dan memberikan segenap kekuatan untuk mengatasi segala tantangan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, ini ingat baik-baik ya. Allah lah yang memberi semangat, memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi segala tantangan. Ketika engkau terpuruk, ketika engkau di titik nol, ketika rugi, bangkrut, mendekatlah kepada Allah, jangan tambah mundur ya. Tambah nempel sama Allah ya, minta pertolongannya gitu ya. Semua orang sukses dalam dunia ini telah mengalahkan segala tantangan yang mereka hadapi. Lah ini loh, kalau saudara melihat lompat galah ya, lari lompat galah, atau saudara melihat pacuan kuda atau pacuan anjing ya, pakai rintangan, itu mereka harus mengalahkan segala hadangan dan rintangan itu untuk mencapai garis finish. Betul nggak Pak Gem? Yeah. Pak Gem pernah nggak ya lompat galah atau lompat apa itu penghalangan lompat itu ya? Lompat pagar itu pernah ditangkap polisi. Pagarnya Urip Sumoharjo zaman biyen, zaman sekolah ya. Presiden datang soalnya. Ada presiden mau datang, dia loncat pagar. Memang setiap hari harus loncat pagar karena jembatannya jauh ya, dari Keputran itu ya. Penyeberangan kan jauh. Ya itu kan tidak boleh ya, melanggar selalu dapat apa hukuman. Akhirnya dihukum. Nah, jadi bila tantangan itu ya besar seperti gunung yang sulit dipindahkan, ambillah waktu untuk berdoa ya. Kalau tantangannya kecil ya, mungkin ya bisa-bisa aja lah ya. Tapi hadapi tantangan itu dibandingkan dengan janji Allah yang besar, tantangan itu sangat kecil ya. Allah sudah berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Loh, itu luar biasa, kita ini loh disertai Allah ya. Kalau kita disertai bapak dan ibu kita saja, orang tua kita saja ya. Misalnya mulai berdagang, terus ada orang tua yang tajir ya, tajir melintir. Saudara tenang enggak? Ya, pasti aman. Aman, pasti kalau saudara bangkrut ada yang nolong pasti ya kan. Ya. Tapi kalau saudara enggak punya siapa-siapa yang menolong, siapa yang saudara andalkan? Ya, Tuhan ya. Punya ayat tajir pun belum tentu mau bantu loh ya. Kalau enggak digerakkan Tuhan belum tentu, malah tambah diomel-omeli, dikata-katai ya saudara ya. Jadi tantangan itu harus diatasi ya. Baca janji-janji Allah dan miliki iman dalam Tuhan. Sehingga persoalannya saudara hadapi itu makin kecil. Kalau ada masalah-masalah muncul, serahkan kepada Allah dan hadapi dengan iman dari Allah. Hadapi bersama Tuhan. Amin. Jangan hadapi sendiri atau lari dari penghadangan itu ya. Jangan sukanya lari ya. Nah, bersembunyi lari. Sudah ditutup aja, bangkrut, dikatakan pailit. Nah ini tidak bertanggung jawab saudara. Banyak orang kaya dipailitkan ya, tidak bertanggung jawab. Terus tenaga kerjanya tidak digaji. Bagaimana saudara bisa diberkati oleh Tuhan kalau hidup seperti ini? Tidak bisa. Maka dari itu kemarin apa? Lukas berapa itu? Setiap perkara kecil itu. Lukas 12 ayat 10. Lukas berapa?
bisa dibaca Pak Grem. Setia pada perkara kecil, Tuhan pasti kasih perkara-perkara yang lebih besar. Artinya apa? Jangan ingin cepat kaya ya. Kita punya iman dalam berusaha, terus habis itu laris ya. Laris terus utang bank untuk memperbesar usaha. Tetapi kelarisan itu tidak bertahan lama karena mungkin itu hanya fenomena sekejap saja ya. Makanan dan minuman itu, kalau usaha makanan dan minuman itu hanya semusim aja ya. Nanti sudah ganti lagi yang lain ya. Nah ini kan harus diuji dulu ya, market ini ya juga diuji gitu, ketahanannya bagaimana gitu ya, apa bisa eksis apa enggak ya. Seperti makanan Korea itu, kalau menurut saya ya, itu hanya satu fenomena selama orang-orang nonton drakor ya atau apa ya, punya teman Korea atau kepingin ke Korea, setelah itu sudah bosen kembali ke nasi pecel gitu ya jadi nasi pecelnya tetap eksis. Nah ini masalah yang kecil ya, tapi masalah yang besar, apakah itu kebutuhan dasar atau kebutuhan untuk sesaat saja ya. Tentunya itu akan membawa kita kepada yaitu tadi, laris terus apa hanya satu masa ya, atau masa yang pendek gitu ya. Nah jadi ini kita harus mengerti seluk-beluk juga ya. Masalah-masalah muncul, serahkan sama Allah ya. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 kita baca. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Jadi kalau kita menyerahkan ya bisnis kita kepada Allah, kita percaya Ia akan melakukannya buat kita, bertindak buat kita, ya kita akan sukses, berhasil dan berkemenangan. Amin. Tentu tidak mudah itu ya. Ada naik turun, ada ya saat-saat itu tadi, ada masanya ya, ada masa laris, ada masa membiarkan rugi, ada masa laba, masa untung dan sebagainya. Kalau kita ada di dalam Dia, maka mintalah apa saja yang kita mau dan hal itu akan dikabulkan Allah. Kita baca Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, jadi kalau kita minta dikirim para pelanggan, minta tokonya laris, minta jangan ke dukun ya. Terus nabur-nabur garam. Nah, kalau di mall ditaburi garam terus ditangkap sama security ya. Ada orang-orang yang bisnis UMKM itu melakukan hal-hal yang menurut saya tidak wajar dan negatif ya. Pembeli itu datangnya dari Tuhan ya. Memang kuasa kegelapan bisa dimintai penglaris dan sebagainya ya. Ada yang pakai penglaris dan sebagainya, pergi ke Gunung Kawi minta perusahaannya maju jaya, minta nomor apa itu, merek dan sebagainya. Ada beberapa oknum atau beberapa manusia yang mintanya kepada roh-roh jahat ya. Apa bisa jadi kaya? Bisa ya, bisa. Tapi harus ada upah atau tumbal atau apa yang diambil daripadamu ya. Jadi jangan bargain atau apa itu, tawar-menawar dengan iblis ya. Jangan seperti itu ya. Engkau tidak akan hidup dalam damai sejahtera Allah, tetapi merasa terancam, merasa apa ya, ya tidak baik lah gitu ya. Banyak yang sudah mengalami dan datang untuk konseling. Ternyata mereka berharap bukan kepada Tuhan, tetapi kepada roh-roh jahat ya. Ya, jadi kembali ke Alkitab, Tuhan itu penguasa dunia usaha ya. Kalau bersama Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Memang kelihatannya sulit di awal ya, tetapi Tuhan itu membawa kita itu bukan seperti apa itu, mainan yang
naik terus kemudian diturunin gini jelek gitu, tidak. Tetapi dengan stabil Tuhan akan membawa kita dalam stabil ya. Kita kalau setia perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Orang yang bertumbuh stabil ya, imannya juga stabil, menjadi dewasa yang stabil, itu lebih baik daripada orang yang naik turun gini, up and down, ini capek deh. Nah, sungguh luar biasa kalau kita mengetahui bahwa Allah beserta kita dan melalui iman kepadanya kita akan melakukan segala sesuatu dan akan mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Persoalan-persoalan tidak dapat mengalahkan kita. Ada amin saudara? Amin. Iya. Ada banyak persoalan. Kalau saudara pelayanan, ada banyak persoalan pasti ya. Di antara rekan-rekan sepelayanan atau tempat di mana Anda melayani, orang-orang sekitar, perlawanan, pertentangan, dan sebagainya. Nah, perlu Tuhan untuk buka jalan, untuk menyelesaikan, untuk memberi iman, dan sebagainya. Kalau saudara melayani sakar PDW ya, tidak disuruh tapi pergi-pergi, akhirnya boros dana, boros tenaga, boros semuanya. Pertama adalah minta. Saya ingat pertama-tama kali dulu ya sebetulnya saya enggak langsung pengen mendirikan gereja gitu, enggak. Tetapi kita ingin berdoa bersama-sama itu aja ya. Akhirnya kami setiap jam 4 di rumah seorang kawan gitu datang berdoa 3, 4, 5 orang gitu ya. Terus kami minta sama Tuhan permohonan. Kan kami enggak bisa ya dari rumah ke rumah pindah-pindah gitu ya. Rumahnya lama-lama kan kepenuhan orang ya, sesek ya, enggak memadai gitu. Akhirnya kami berdoa minta sebuah ruko. Enggak punya uang, enggak punya. Enggak punya dana, enggak punya, yang punya doa ya. Doa, kita berdoa, kemudian kami berjalan mulai mencari ruko itu, padahal nggak punya uang ya saudara ya. Berani enggak saudara melangkah seperti itu, tapi punya iman. Tuhan pasti kasih lah, karena permohonan kita ini yang menyenangkan hatinya, yaitu bikin berdoa di ruangan yang lebih besar. Nah itu keinginan kami. Akhirnya singkat cerita bertemu dengan tetangga dan ia berkata, loh sebelahku ini loh disewakan. Akhirnya kami menyewa dengan harga yang melanjutkan punya orang ya, karena orang itu nggak jadi apa ya tinggal di situ. Akhirnya itu disewakan kepada kami dengan harga sisa gitu ya, kan cukup murah, sehingga kami bisa mampu ya dengan keuangan yang minim itu kami bisa mampu untuk menyewa. Akhirnya dari satu ruko, karena kita rajin berdoa ya, jam 4 ya, berdoa jam 4. Kemudian apa? Jadi 2 ruko. Dan terus berdoa, setelah 10 tahun kemudian kami bisa membeli 1 ruko ya. Berdoa terus, akhirnya Tuhan memberi tanah. Nah itu pertumbuhan yang enggak langsung wes gitu ya. Langsung ada orang yang, oh ini tempatku pakaiin gratis, was bahaya. Ini enggak bahaya tak? Bahaya kalau dipinjemi itu bisa diminta sewaktu-waktu, bahaya itu ya. Jadi Tuhan mengajar kami dari kecil menjadi besar ya. Kalau saat ini masih juga doa jam 4 enggak tutup ya. Ini ada pakar doanya. Ada orang jaga menara ya, ada prajuritnya yang enggak lekang oleh waktu, enggak lapuk oleh hujan itu. Pak Henry sama Bu Viken di sini ya. Yosinta gitu ya. Siapa lagi ya? Ya maaf kalau enggak saya sebut ya, karena ketutupan ini enggak bisa scroll ya. Ada beberapa sobat-sobat yang setia jam 4 selalu bangun, selalu memuji Tuhan, baca firman dan berdoa. Dan yakin dan percaya Tuhan memberi permintaan kita yang terbaik. Amin saudara-saudara. Jadi hari ini jangan putus asa, minta sama Tuhan ya. Bangun jam 4, bisa enggak? Karena itu effortnya lebih luar biasa. Bukan berarti doa jam-jam lain terus enggak ampuh gitu, bukan. Tetapi kalau jam 4 itu kita bisa melihat matahari terbit ya, segar, dan waktu menjadi lebih panjang. Tuhan kasih hikmat di pagi sebelum pikiran-pikiran bundeli saudara ya. Itu rasanya kok lebih
lebih terberkati itu bagi saya ya. Memang mana kan turun jam 3, mana turun berkat Tuhan selalu baru. Nah kita sambut gitu ya, itu falsafahnya. Tapi ya terserah Anda, pokoknya harus berdoa ya. Nah, buanglah segala kekhawatiran dan masuklah perhentiannya dalam iman kepada Allah dan terimalah berkat-berkatnya dengan damai dan pengucapan syukur. Iman akan mengalahkan dunia. Ini ya, iman akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 sebagai ayat penutup ya. Besok kita lanjut lagi, masih serial Gospel of Blessing. Selamat pagi Vivitalia ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Selamat pagi Bu Reni Prawira 89, selamat bergabung. Iman kita itu mengalahkan dunia ya. Amin. Jadi miliki iman. Kalau saudara belajar tentang iman, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah dengerin firman atau membaca sendiri firman, mustahil iman itu akan bertumbuh dengan sempurna atau dengan sehat ya. Iman itu walaupun kecil sebiji sesawi, tetapi bisa memindahkan gunung ya. Jadi kita perlu iman. Kita bangun pagi, kita perlu iman bahwa hari ini aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan punya iman siapa yang aku datangi rumahnya, ya aku ketuk, aku minta pertolongan untuk bayar ini, bayar itu, bayar anu loh. Saudara yang make kok orang lain suruh bayar. Itu iman yang keliru saudara ya. Tapi kita beriman kepada Tuhan Yesus. Mana jam 3 turun ya dari langit memenuhi bumi. Terus saudara mengumpulin mana itu ya dalam perjanjian lama. 1 hari cukup 1 kali secukupnya. Nanti besok berkatnya baru lagi. Imani bahwa hari ini engkau diberkati Tuhan. Ya, enggak usah cari utangan, enggak usah cari pertolongan ya. Enggak usah cari yang aneh-aneh. Datang ke gunung-gunung, ke pohon-pohon, minta tolong sama gunung sama pohon. Gunungnya aja lo enggak bisa jalan-jalan, juga pohonnya. Saudara kan bisa jalan. Ya minta pertolongan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini penting ya saudara. Iman ini mengalahkan dunia ya. Orang kadang-kadang meruntuhkan iman kita. Oh, kamu jualan ini, sudah banyak yang jualan ini. Oh, kamu mau buka pabrik ini. Oh, nanti jadi mesin-mesin tua kalau nggak laku dan sebagainya. Tetapi ketika Anda memiliki iman dan percaya bahwa imanmu itu mengalahkan dunia, maka engkau akan seperti Daud melawan Goliat ya. Daud itu kecil, Goliat itu besar, tapi ada celahnya. Nah, ada celahnya yaitu ini bolong tengah. Ketopongnya ini loh kok bolong dahine ya toh, enggak ditutup dahine. Jadi Daud melihat peluang ya, dan dia titis, dia itu apa ya? Piawai ya. Jadilah orang yang piawai dalam pekerjaanmu. Kamu pasti mengalahkan dunia. Jadilah orang yang piawai dalam berdoa. Berdoa itu membutuhkan tenaga loh saudara. Bukan berdoa tuh berdoa enak duduk. Loh capek saudara, ada kuasa yang keluar ketika kita berdoa ya. Bisa lapar, bisa loyo, bisa lemes setelah berdoa, apalagi dengan berpuasa. Tetapi roh kita akan semakin kuat. Dan roh itu membawa iman kita bertumbuh mengalahkan dunia ini. Dunia boleh ngomong sepi, dunia boleh ngomong ini susah, dunia boleh ngomong segalanya, oh virus datang lagi. Tapi imanmu berkata, aku sehat, aku diberkati, aku dipulihkan. Aku dari sakit menjadi sembuh terjadi. Aku berangkat kerja, aku diberi berkat dari utara, barat, timur, selatan, pelanggan pada datang. Bayar-bayar luar negeri datang.
Loh ada loh perusahaan yang sampai hari ini tidak dapat bayar dari luar negeri ya. Tidak tahu kenapa ya. Ada. Jadi ayo kita tetap punya iman, miliki iman bahwa anakku sukses, berhasil dan beruntung. Sekolah diterima, ya beasiswa. Ayo belajar. Tapi nek anak ya ayo Estersepsi belajar, nek ndak belajar iman tok ya ndak bisa. Makanya itu ora et labora. Kita punya iman tapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, gitu kan ya. Ayo pergi buka toko Pak Henry. Pak Gem ya, kan seperti itu. Ayo Pak Bambang pelayanan. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak bisa iman dan perbuatan itu satu paket. Punya iman tidak punya perbuatan itu sama aja bojai mati ya. Iman dan perbuatan. Oke. Hari ini kita selesai memiliki iman dari Allah. Bagaimana memiliki iman yaitu baca firman. Baca firman karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin. Amin. Kemudian besok kita belajar beranilah memulai usaha baru dan memanfaatkan peluang. Nah ini asik kan? Mungkin hari ini kamu bosen sama pekerjaanmu karena tidak ada apa kemajuannya, mau pindah kerja. Ya mulai aja usaha baru ya. Minta hikmat dari Tuhan ya. Oke? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, jadi remah dan begitu buat kami. Kami mau lebih lagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga timbullah iman kami. Iman kami menjadi teguh di dalam Engkau Yesus, sehingga apapun yang kami minta kepada Engkau dan Engkau mengabulkan doa-doa kami itu, sehingga kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami bisa melakukan segala hal yang kami lakukan itu sesuai dengan perintah-perintah-Mu dan ketetapan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu diberkati Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sukses berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya kami mau berlutut dan berdoa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga semuanya menjadi lebih baik karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang sedang runtuh imannya, rekan-rekan kami yang ada dalam permasalahan Tuhan, agar mereka tidak melihat terpancang pada masalah-masalah itu, tetapi mereka mulai membaca firman dan merenungkannya sehingga timbul iman yang mengalahkan dunia. Tuhan berkati mereka yang sedang merintis persekutuan doa, merintis gereja, merintis usaha baru, merintis ataupun sedang merenovasi juga usaha yang lama, memberikan semangat, mengubah tata letak, toko dan sebagainya, memperbaiki kinerja para karyawan di perusahaan mereka masing-masing. Tuhan, apakah itu perusahaan besar atau perusahaan UMKM dan sebagainya, Tuhan tolong agar mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai dunia usaha. Terima kasih ya Tuhan, beri mereka semangat, beri mereka kekuatan untuk menjadi sukses, berhasil dan beruntung. Demikian pula anak-anak yang kuliah, sekolah dengan cita-cita mereka ataupun belum memiliki cita-cita, mau apa, sekolah apa, Tuhan taruh iman di dalam hati mereka supaya mereka tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Ya, terima kasih semua yang sudah bergabung. Bu Yulan sama Pak Budi masih healing-healing di Bali ya, puji Tuhan. Semoga sehat, pulang pergi selamat. Semua yang sudah bergabung, Bu Lasma,
Bu Sepsi, semuanya. Esther, Tuhan Yesus memberkati. Nanti malam, nanti siang, sore yang menyertai. God bless you all. See you tomorrow, guys. See you on Monday. Haleluya. Oh ya, besok minggu ya ke gereja. Di gereja masing-masing. Senin kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.